Oke, Om Swastiastu. Kembali lagi dalam channel Arya TBDS, di mana pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang perbandingan senilai atau proporsi atau juga disebut dengan seharga. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Oke, jadi sebelum kita masuk pada apa itu perbandingan senilai, alangkah baiknya kita mengenal arti kata apa itu senilai. Apakah kamu tahu apa itu senilai? Jadi di sini menurut menurut kamus Mbah Google, arti kata senilai itu sangatlah banyak. Di sini kami rangkum hanya menjadi 3 buah kata, yaitu senilai sama artinya dengan sebanding, sama, atau sesuai. Jadi senilai itu dapat dikatakan juga sebagai sebanding, sama, atau juga sesuai. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan berikan sebuah contoh. Oke, untuk lebih jelas akan saya gunakan laser pointer terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kami memiliki 2 macam buah. Yang pertama adalah buah jambu, lalu ada buah durian. Di sini kami memiliki 30 butir buah jambu dengan berat 1000 gram. Sedangkan kami juga memiliki 1 buah durian dengan berat 1 kg. Yang perlu kita ketahui bahwa 1000 gram itu sama dengan 1 kg. Dalam tangga satuan massa atau berat, 1 kg itu sama artinya dengan 1000 gram atau 1000 gram sama artinya dengan 1 kg. Yang dimana artinya 30 butir buah jambu itu sama dengan 1 butir buah durian, atau 30 buah jambu itu senilai dengan 1 butir buah durian, atau 30 butir buah jambu itu sebanding atau sama atau sesuai dengan 1 butir buah durian. Jadi itu yang dimaksud senilai. Oke, yang berikutnya kita akan masuk pada perbandingan senilai itu apa. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ya, tentu mungkin kalian bagi pecinta anime pasti tahu anime apa ini. Nah, yang berikutnya kita misalkan sebuah contoh soal. Nah, Kana membeli 3 kg apel Fuji seharga Rp81.000. Jika Kana membeli 10 kg apel Fuji, maka harga yang harus dibayarkan berapa? Yang pertama, kita logikakan terlebih dahulu. Jika dia membeli 3 kg saja harganya Rp81.000. Kalau dia membeli 10 kg, tentu harganya lebih dari itu. Maka, jika 3 kg, Rp81.000. Kalau 10 kg berapa? Yang pertama kita cari dulu harga 1 per kilogramnya atau harga per kilogramnya. Caranya tinggal 81.000 kita bagi dengan 3. Maka didapat hasilnya adalah Rp27.000 per kilogram, atau 1 kilogram sama dengan Rp27.000. Nah, jika Kana membeli 10 kg apel Fuji, maka kita tinggal kali dengan 10. Rp27.000 kita kali dengan 10, maka Kana harus membayarkan 10 kg apel Fuji itu dengan harga Rp270.000 untuk 10 kg apel Fuji. Nah, yang perlu kita simak di sini adalah 3 kg harganya Rp81.000. 10 kg harganya adalah Rp270.000. Nah, di sini ada peningkatan jumlah dari 3 kg menjadi 10 kg. Lalu ada juga peningkatan harga Rp81.000 menjadi Rp270.000. Jumlahnya bertambah, harganya pun bertambah. Lalu kalau misalnya jumlahnya kita kurangkan menjadi 2 kg, maka apel Fuji yang harus dibayarkan Kana adalah Rp54.000 karena 1 kg itu harganya adalah Rp27.000. Kita kalikan 2, Rp54.000 tanpa diskon. Nah, maka jika
jumlahnya berkurang, maka harganya pun juga ikut berkurang. Kesimpulannya apa ya? Nah, jika satu bertambah, maka yang lainnya bertambah. Jika satu berkurang, maka yang lainnya juga berkurang. Jadi, perbandingan senilai itu adalah membandingkan dua atau lebih besaran, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Atau sebaliknya, jika variabel itu berkurang, maka variabel lainnya juga ikut berkurang. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Yang satu yang bertambah, maka yang lain bertambah. Yang satu berkurang, maka yang lain juga ikut berkurang. Atau mungkin kita kenal dengan A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1 per B1 sama dengan A2 per B2, atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, itu untuk perbandingan atau definisi dari perbandingan senilai. Yang berikutnya, cara penyelesaian perbandingan senilai. Yaitu ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan sifat-sifat perbandingan senilai. Lalu yang kedua, kita bisa dengan perbandingan senilai dengan konstanta. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Melalui sifat-sifat perbandingan senilai. Nah, dalam sifat-sifat dalam sifat-sifat perbandingan senilai itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu perkalian silang dan perkalian suku tepi dengan suku tengah. Nah, yang pertama yaitu perkalian silang. Di sini kita simak bahwa ada perbandingan A berbanding B sama dengan C berbanding D. Nah, atau A per B sama dengan C per D. Nah, dalam perbandingan A berbanding B itu sama dengan A per B, dan C berbanding D itu sama dengan C per D. Nah, caranya dalam perkalian silang kita tinggal kali silang saja. A dikalikan dengan D, lalu B kita kalikan dengan C, dengan catatan B dan D tidak sama dengan 0. Jadi B dan D di sini tidak sama dengan 0. Jadi A, B, C, dan D adalah sebuah bilangan nantinya ya. Di sini hanya pemisalan saja. Maka akan menjadi A dikali D sama dengan B dikali C, atau B dikalikan dengan C. Nah, itu untuk perkalian silang. Yang berikutnya adalah perkalian suku tepi dan suku tengah. Di sini sama, A berbanding B sama dengan C berbanding D. Yang perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud suku tepi itu adalah yang berada di pinggir atau di tepi, itu adalah A dan D. Itu adalah suku tepi. Lalu suku tengah adalah B dan C. Itulah adalah suku tengah. Suku tengah itulah B dan C. Jadi perkaliannya adalah suku tepi dikalikan dengan suku tepi, lalu suku tengah dikalikan dengan suku tengah. Jadi jika A berbanding B sama dengan C berbanding D, maka hasilnya pasti A dikali D sama dengan B dikali C. Itu untuk perkalian suku tepi dan suku tengah dalam sifat-sifat perbandingan senilai. Oke, itu yang berikutnya adalah perbandingan senilai dengan konstanta. Di sini kita dapat menyelesaikan perbandingan senilai dengan konstanta jika X dan Y. Jadi X dan Y ini adalah sebuah bilangan juga sama dengan A, B, C, dan D. Jika X dan Y merupakan perbandingan senilai, maka yang pertama, hasil bagi nilai Y dan X selalu sama atau konstan, disebut dengan konstanta dan dapat dinyatakan dengan K. Lalu yang kedua, bentuk persamaan Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan Kx. Jadi bentuk persamaannya adalah Y sama dengan Kx. Di mana K sama dengan Y ke N per X ke N. Jadi ke N itu maksudnya ke berapa, misalnya ke 1 atau ke 2 atau ke 3. Jadi Y ke N dan X ke N. Dan X ke N itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi X ke N itu tidak sama dengan 0. Jadi, itulah untuk perbandingan senilai dengan konstanta. Jadi, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan 3 buah contoh soal. Silakan disimak contoh soalnya.
Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X dan Y pada perbandingan berikut. Yang pertama yang A adalah X per 5 sama dengan 72 per 8. Lalu yang B adalah 4 berbanding 3 sama dengan 12 berbanding Y plus 5. Y ditambah 5. Kita mulai dari yang pertama, yang A. Yang A, kita perhatikan bahwa bentuk yang A itu menyerupai sifat perbandingan senilai, yaitu perkalian silang. Jadi langkahnya kita tinggal kalikan silang saja. X kalikan dengan 8, lalu 5 dikalikan dengan 72. Menjadi ya X dikali 8 sama dengan 5 dikali 72. Maka 8X sama dengan 360. Kita mencari nilai X-nya, maka kita harus membuat nilai dari koefisien dari variabel itu adalah menjadi 1. Caranya kita bagi dengan nilai dari koefisiennya itu. Nilai dari koefisien dari X adalah 8, kita bagi dengan 8. Begitu pula dengan sisi lainnya, kita bagi juga dengan 8. Maka X sama dengan 360 dibagi 8. Maka nilai X menjadi 45. Jadi nilai X untuk yang nomor A adalah 45. Itu untuk yang A. Yang berikutnya yang B. 4 berbanding 3 sama dengan 12 berbanding Y ditambah 5. Jadi dari bentuk ini kita dapat simpulkan kita gunakan sifat perbandingan suku tepi dan suku tengah. Maka menjadi suku tepinya kita kalikan dengan suku tepi, lalu suku tengahnya kita kalikan dengan suku tengah. Lalu 4 dikali dalam kurung Y ditambah 5 sama dengan 3 dikali 12. Nah, khusus pada sisi sebelah kiri kita gunakan sifat distributif karena dia menyerupai sifat distributif di mana A dalam kurung B plus C sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Jadi 4 dikalikan dengan Y, lalu 4 dikalikan juga dengan 5. Jadi 4Y ditambah 20 sama dengan 36, hasil dari 3 kali 12. Nah, lalu kita hilangkan konstanta yang bukan itu bahasanya. Kita hilangkan variabel yang memuat konstanta. Ya. Atau kita hilangkan konstanta yang memuat variabel. Nah, jadi kita hilangkan ruas kiri dengan cara mengurangkannya dengan 20, lalu ruas kiri kita juga kurangkan dengan 20. Maka menjadi 4Y sama dengan 36 dikurangi 20. Maka 4Y sama dengan 16. Dan Y sama dengan 16 per 4. Y sama dengan 4. Karena 16 dibagi 4 adalah hasilnya 4. Jadi nilai dari Y adalah 4 untuk soal nomor B. Khususnya pada nomor 1. Yang berikutnya kita masuk pada contoh soal nomor 2. Ayo, pasti bisa. Nah, di sini pada tabel di bawah ini tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan senilai atau bukan. Jika perbandingan senilai, tentukan persamaannya. Di sini kita diminta untuk membuat persamaannya. Kita ingat-ingat bahwa pada penyelesaian perbandingan senilai, untuk menentukan persamaan kita harus menggunakan perbandingan senilai dengan konstanta. Maka dapat kita simpulkan pada soal nomor 2 kita selesaikan dengan perbandingan senilai dengan konstanta. Di mana pada tabelnya itu adalah ada nilai X sebanyak 3 buah, yaitu X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 5, dan X3-nya adalah 7. Lalu Y juga ada 3, Y1-nya 12, Y2-nya adalah 20, Y3-nya adalah 28. Jadi di sini ada 3 buah perbandingan. Maka untuk yang langkah pertama untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah perbandingan senilai itu bukan, kita harus mencari nilai dari konstanta masing-masing perbandingan tersebut. Jadi kita mulai dari K yang pertama. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa untuk mencari nilai K yaitulah Y ke N per X ke N. Jadi kita cari nilai K yang pertama dulu. Jadi ya Y1 per X1. Kita tinggal ganti saja, Y1-nya 12, lalu X1-nya adalah 3.
maka K-nya dapatlah 4. Lalu yang berikutnya adalah K yang kedua, Y2 per X2. Y2-nya adalah 20, X2-nya adalah 5. Maka kita selesaikan jadi K sama dengan 4. Nah, di sini kita lihat bahwa K1 dan K2 hasilnya sama, 4. Kita tinggal tunggu apakah K3 hasilnya juga 4 atau bukan. Kita simak. Nah, K3 sama dengan Y3 per X3. Kita ganti ke Y3-nya adalah 28, lalu X3-nya adalah 7. Hasilnya adalah 4. Nah, di sini kita simak bahwa K1, K2, dan K3 hasilnya adalah 4. Jadi sama. Dapat kita simpulkan bahwa tiga buah perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Nah, maka dari itu dapat kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menentukan persamaannya. Yang kita ketahui bahwa untuk mencari bentuk persamaan itu caranya adalah Y sama dengan KX. Jadi di sini kita tinggal ganti saja atau kita tinggal substitusikan nilai dari K-nya. Nilai K-nya adalah 4. Kita tinggal masukkan saja. Jadi Y sama dengan 4X. Jadi itulah bentuk persamaan dari soal nomor 2. Yang berikutnya kita langsung ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Ayo, pasti bisa. Oke, contoh soal nomor 3. Jika harga 5 buah buku tulis adalah Rp11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis? Oke, yang pertama kita harus logikakan terlebih dahulu. Jika 5 buah buku tulis 11.000, 2 lusin itu sama artinya 2 dikali 12, karena 1 lusin itu adalah 12 buah. 2 lusin itu 24 buah buku. Tentu jika kita membeli 5 buku seharga 11.000, jika kita membeli 24 buku, maka harganya pasti akan lebih dari 11.000. Nah, jika jumlahnya bertambah, maka harganya bertambah. Kita dapat simpulkan bahwa ini adalah perbandingan senilai. Kita sudah simpulkan dia adalah perbandingan senilai, maka kita akan selesaikan dia dengan perbandingan senilai. Yang pertama, kita data bahwa banyak bukunya, 5 buah buku adalah 11.000, 24 buku adalah kita misalkan dia dengan X rupiah. Maka perbandingannya 5 berbanding 11.000 sama dengan 24 berbanding X. Nah, jika bentuknya seperti ini, kita selesaikan dia dengan sifat sifat perkalian suku tepi dan suku tengah. Jadi dalam soal nomor 3 di sini akan saya berikan 2 buah cara penyelesaian, yaitu cara yang pertama adalah cara yang akan saya bahas saat ini, dan cara yang kedua adalah cara yang akan saya bahas berikutnya. Sampai di sini 5 berbanding 11.000 sama dengan 24 berbanding X. Jadi perkalian suku tepi 5 dikalikan dengan X, jadi 5X. Lalu 11.000 kita kalikan dengan 24. Nah, karena ini hasilnya cukup banyak, jadi kita tunda dulu, kita skip dulu untuk hasilnya. Kita langsung saja untuk mencari nilai X-nya. Maka X sama dengan 24 dikali 11.000 per 5. Kita sederhanakan, kita coret 11.000 dan 5-nya karena dapat disederhanakan. Menjadi X sama dengan 24 dikali 2.200. Karena 11.000 dibagi 5 adalah 2.200. Nah, langkah berikutnya kita kalikan 24 kali 2.200 mendapat hasil 52.800. Jadi harga untuk 2 lusin buku tulis adalah 52.800 rupiah. Nah, itu untuk cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kita dapat menggunakan perbandingan senilai dengan konstanta. Jadi yang langkah pertama kita misalkan dia terlebih dahulu. Banyak buku itu adalah X, lalu harga buku itu adalah Y. Jadi banyak buku yang pertama itu adalah 5, lalu banyak buku yang kedua itu adalah 24. Karena 2 lusin itu sama artinya dengan 24 buah. Lalu harga buku yang pertama itu 11.000, lalu harga buku yang kedua belum kita ketahui, kita misalkan dia dengan Y2. Jadi kita dapat X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 24, Y1 sama dengan 11.000 dan Y2 belum diketahui.
Langkah berikutnya apa? Kita masukkan dia ke dalam persamaannya. Karena kita mencari persamaan pada kolom yang kedua, maka kita masukkan dia pada n yang kedua, yaitu y2 sama dengan kx2. Jadi kita tinggal ganti saja, kita substitusikan k-nya dengan y1 per x1. Langkah pertama kita cari dulu k-nya. Jadi perlu diingat, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah kalian logikakan terlebih dahulu apakah itu perbandingan senilai atau bukan. Jika variabelnya bertambah, jika jumlahnya bertambah, harganya bertambah, maka dia senilai. Jadi kita sudah buktikan bahwa dia senilai, kita dapat gunakan perbandingan senilai dengan konstanta. Jadi y1 per x1, karena dia sudah diketahui keduanya, kita gunakan untuk mencari k-nya. Maka 11.000 per 5 dikali 24. Nah, didapat. Kita sederhanakan. 11.000 kita coret. Maka Y2 sama dengan 2.200 dikali 24. Y2 adalah 52.800. Nah, jadi harga untuk dua lusin buku tulis adalah 52.800 rupiah. Jadi cara 1 dan cara 2 sama hasilnya. Jadi terbukti. Nah, itu untuk penjelasan soal nomor 3. Semoga dapat dipahami. Berikutnya, terima kasih. Oke, demikian saja video pembelajaran dari saya terkait perbandingan senilai. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi kalian yang menontonnya.